minta tolong. Ayo diganti dulu. Sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Wah, udah makin banyak nih yang masuk nih. Oke, siap. Oke, sambil cari juara semuanya ganti backgroundnya sama kayak Kak Aim. Oke, Siti udah ganti ya. Teman-teman yang lain cari juara yang lain, ayo boleh dong ganti. Biar kita samaan. Iya, oke terima kasih Fitria. Oke, cari juara yang lain boleh dibantu ganti ya biar kita samaan backgroundnya. Soalnya Explorer ID lagi anniversary yang kelima gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Uh, di sini KM mau kenalan dulu. Mungkin aku nggak tahu sih. CS Juara ini ada CS Juara yang udah pernah gabung ke bimbel em, penalaran numerik sebelumnya belum ya? Atau bimbel drilling psikologi atau bimbel reguler gitu. Udah ada yang pernah gabung belum sebelumnya ke bimbel Zoom Chassis Polri ID? Belum, ini belum ada. Belum lagi Kak, baru Oh, pertama baru kali ini. Kak. Oke. Iya, Baru iya ini baru ya. pertama kali, Mbak. Gimana? Iya. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke. Oke, Chassis Juara minta tolong ya untuk jangan berbagi ini apa namanya? Screen ya. Cara latarnya gimana Mbak? Oke. Iya, nggak ngerti cara latarnya gimana. Oke. Oh, ini ya bingung ya. Oke. Jadi Takutnya nanti salah kan malah bagi layar nanti. oke. Iya, nggak paham, Mbak. Oke, oke, Cas Juara yang belum bisa nggak apa-apa. Terima kasih banyak sudah, tapi terima kasih banyak sudah effort ya. Jadi dari tadi tuh yang share screen ini tuh karena kalian mau berbagi ini ya. Oke, Iya, nggak paham, oke, Mbak. siapa? Oke, nggak apa-apa. Cas Juara yang belum bisa nggak apa-apa. Kalau misalkan belum, eh selamat datang semuanya Cas Juara di sini di apa namanya bimbel penalaran numerik Cahaya Explorer ID dalam rangka HUT Cahaya Explorer ID yang kelima. Terima kasih banyak semuanya. Semoga kayak juara semua bisa mengambil apa pembelajaran ya yang baik dari eh, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan kakak Kak Aim, salah satu tutor di Cahaya Explorer ID, tapi hari ini jadi moderator. Kak Aim ngajar psikologi. Kalau Cahaya Juara pernah gabung di reguler psikologi sebelumnya Kak Aim pernah ngajar cuman sekarang udah enggak lagi tapi Cah Juro kalau gabung di reguler mungkin ketemunya sama Kak Maya atau Kak Vida gitu ya. Oke, nah malam ini kita akan belajar penalaran numerik gitu. Kenapa? Kalau kemarin Cah Juara udah pernah gabung tryout ya, tryoutnya tuh untuk kemarin kalau Cah Juara udah pernah gabung gitu, ada tryout kita juga. Terus sekarang kita ada bimbel. Nah, kita pilih bimbel penalaran numerik ini karena kenapa? Karena tahun penalaran numerik ini cukup unik ya karena baru ada di 2 tahun ini gitu. Jadinya kita pilih penalaran numerik untuk cari juara belajar supaya lebih paham sama materi penalaran numerik karena malam ini kita akan belajar bareng Bang Yosua. Nah, Bang Yosua ini dari Medan ya, Bang ya? Ya, Halo. ini Mbak Ain. Selamat malam adik-adik. Nah, ini Bang Yos. Nah, Bang Yos dari Medan. Cari juara dari Medan mana nih? Ada nggak? Ada nggak nih dari Medan? Ada. Ada, Oke, siap. ada. Nah, malam ini kita akan bareng sama Mas Yos untuk ngebahas soal penalaran numerik gitu. Nah, nanti Cahaya Juara bisa bertanya sama Bang Yos berkaitan dengan apa namanya, gimana sih Bang caranya untuk ngerjain soal penalaran numerik gitu. Kemudian ini ada juga nih yang udah nanya nih, materi tes penalaran numerik itu apa aja Kak? Oke, nanti mungkin kita bisa bahas ya Mas Yos ya di apa namanya sesi tanya jawab gitu. Jadi mungkin nanti Mas Yos bisa memberikan sedikit gambaran nih Mas Yos ke Casi Juara yang mungkin masih bingung nih penalaran numerik tuh yang soalnya Polri tuh kayak gimana sih gitu. Terus kayak penalaran numerik tuh yang kayak apa gitu karena kok kayak matematika akademik tapi kok juga kayak psikotes kayak gitu-gitu mungkin Casi Juara mungkin ada yang masih bingung gitu. Jadi mungkin nanti Mas Yos bisa sharing di sesi tanya jawab gitu ya Mas Yos ya. Gitu. Oke. Siap, siap. Siap. Nah, baik.
sebelum kita mulai pembelajaran berkesempatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa, sambil nanti Cahaya Juara juga bisa menyiapkan alat tulisnya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang mau ditulis nih gitu, dicatat, mumpung ada Mas Yos juga di sini, boleh banget dicatat, ditulis, karena nanti Cahaya Juara akan dapat record Zoom-nya juga sih sebenarnya, cuman akan jauh lebih baik kalau Cahaya Juara nulis ya, karena ketika Cahaya Juara nulis tuh akan jauh lebih cepat dalam mempelajari apa yang Cahaya Juara pelajari gitu. Jadi kalau nulis tuh ingatnya jadi lebih cepat gitu. Gitu. Jadi nanti bisa untuk ditulis sesuatu hal yang kira-kira mau ditulis gitu. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk Cahaya Juara semua dalam rangka persiapan tes Polri gitu ya. Baik, kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Amin. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Cahaya Juara semuanya. Mas Yos sudah siap? Sudah ready? Aman, sudah Oke, Mbak. Oke, baik. Nanti mungkin kita akan kita kan di Zoom-nya ini kurang lebih 1 jam ya Mas ya gitu. Nah nanti Mas Yos akan membahas latihan soal yang sudah Cahaya Juara kerjakan di Google Form ya. Nanti dibahas, kemudian nanti Cahaya Juara kalau mau ada yang ditanyakan boleh. Dan kayaknya nanti Mas Yos juga akan ngasih kuis deh. Kemarin Mas Yos aku udah sampaikan untuk Mas nanti Cahaya Juara dikasih deh 2 atau 3 kuis gitu. Biar makin paham gitu sama latihan soal kita pada kesempatan hari ini gitu. Silahkan dimanfaatkan dengan baik waktunya Cahaya Juara. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan, silahkan ditulis dengan baik. Silahkan Mas Yos. Oke, Mas Yos sudah aman? Oke. Kak coba share screen-nya Mbak, adik-adik sekalian. Cek sound dulu. Suara saya adik kedengaran atau terlalu pelan atau bagaimana? Berdengung, berdengung, Pak. Iya, Berdengung, berdengung, Pak. Pak. Cek. Sudah kedengaran, Dik? Agak Dengar kecil tapi suaranya. kecil, Pak. Gimana? Kecil Dengar suaranya tapi kecil. kecil suaranya, Pak. Oh kalau gini kedengaran tapi berdengung. Iya, kalau kayak gini dengar tapi berdengung. Cek masih berdengung Pol. Masih, Pak. Tidak. Cek. Udah? Udah, oke nggak apa-apa Oke, Mas Bang. Yos, gitu aja. Oke, Cuma aman mungkin ya. nanti agak Aman, Bang. pelan gitu ya. Oke, selamat malam adik-adik semua. Perkenalkan, nama Abang itu Bang Yosua Tumanggor. Abang itu datangnya dari Medan, Sumatera Utara, yuk yang dari Medan. Nah, kita memang agak sedikit terkejut ya, dimulai dari tahun lalu itu ada perubahan dari yang namanya akademik matematik menjadi penalaran numerik, ya kan? Sejatinya adik-adik juga pasti sangat terkejut juga. Padahal ternyata setelah diteliti, penalaran numerik itu ternyata hampir tidak ada bedanya dengan akademik matematika, ya toh? Hanya saja dia cuman disusun hanya berbagai cerita saja. Jadi selama ini yang adik-adik temukan itu dia berbasis langsung soal, misal suatu fungsi diberikan, baru kemudian ditanya fungsinya, misalnya fx diberikan, f2 ditanya. Nah itu biasanya akademik matematika tidak dibungkus dengan basis cerita. Hanya saja ini sebenarnya mengikuti peraturan pemerintah saja adik-adik. Kita disuruh untuk meningkatkan literasi. Wis mau nggak mau cara satu-satunya untuk meningkatkan literasi, maka semua tes mulai dari TNI Polri, baru kedinasan dan juga SNBT akan dibasiskan dengan soal cerita. Maka dari itu adik-adik sebenarnya nggak usah takut dengan penalaran numerik ini. Yuk kita coba nomor 1. Ya kan? Katanya 5 tahun yang lalu, jumlah usia Andini dan Budi
adalah 24 tahun. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, wis. Kita berhenti di koma dulu, ya kan? Ada 2 subjek, Andini dan Dan Budi. Budi. Katanya kalau dijumlahkan ini hasilnya 24 D. Tapi seperti biasa kalau kamu mungkin langsung kamu jumlahkan A tambah B sama dengan 24. Pandang Dek, dia berapa tahun yang lalu umurnya ini, mereka ini. Kalau dia bilang 5 tahun yang lalu, maka kedua subjek, wis kamu kurangin 5. Ya toh? Nah, berarti dari sini kamu susun. Lepas kurungnya, jadi apa ini Dek? Yuk, A plus B. Min 5 plus 5 berapa itu? Min 10, ya toh? Min 10. 10 sama dengan 24. Nah, sama dengan 24. Bentar ya adik-adik semua, ini ada kendala teknis sedikit. Hilang suaranya, Bang. Mohon maaf. Oke, cek sudah masuk lagi suaranya? Oke, sudah aman, Bang. Oke, tadi ada kendala teknis sedikit. Oke, 24. Berarti dari sini apa deh? Kamu pindah min 10-nya ke kanan. Berarti dari sini kamu peroleh A plus B sama dengan 24 plus 10, 34. 34. 34. Persamaan 1. Habis Bang, sampai koma Bang. Kita lanjut ya Bang. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, 2 kali usia Andini. Nah, 2 kali usia Andini sama dengan 2 kali usia Budi ditambah 12. Tapi perhatikan konteksnya. Dia berapa tahun yang akan datang, Dek? 3 tahun yang akan 3 datang. tahun, Jangan Bang. tulis 2A plus 3. Bukan 2A-nya yang kamu plus 3, melainkan hanya si Andininya yang kamu plus 3 sama si Budinya. Kadang-kadang adik-adik itu kan kelirunya di situ, ya kan? Nah, adik-adik itu susah membedakan mana 2A plus 3 dikurungin sama 2A plus 3 langsung. Yuk, berarti dari sini apa? 2A plus 6 sama dengan 2B plus 6 plus 12. Nah, Bang, 6 kurang 6, Bang. Habis ya, Dik ya? Habis, Yes. Bang. Oh. Berarti dari sini yuk pindahin B-nya ke sebelah kiri. Berarti 2A min 2B 2A. sama dengan 12. Yuk supaya enak kita bagi menjadi semuanya kita bagi 2. Bagi 2. Berarti dari sini apa, Dik? A min B sama dengan 6. Berarti tinggal kamu tempel. A min B sama dengan 6. Yang ditanya siapa, Bang? Yang ditanya Andini. Berarti kita nggak Andini. perlu cari usia Budi ya, Dik. Kamu tinggal tambahkan aja. Nah, putus, Bang, si Budi. Ya toh? Putus. Berarti A tambah A. Berapa, Dik? 2A sama 2A. dengan 40. Wes, berarti A-nya 40 bagi 2, 20. 20. Mana ya? 20 tahun. Kadang-kadang kan bingung. Kita diberikan waktu, Bang, tapi kadang ada teksnya yang terlalu panjang. Gimana sih untuk mempercepat ini, Bang? Nah, perhatikan deh. Kamu konteksnya seperti ini aja. Supaya kamu ketemu dengan usia Andini. 5 tahun yang lalu, usia Andini dan Budi sama dengan 24 tahun. Andini dan Budi ada berapa orang, Dek? Ayo, Andini dan Budi ada berapa orang? Ada 2. Ada Siap, 2, 2, Pak. Bang. Andini dan Budi ada 2 orang, Bang. Berarti A plus B. Dia bicara konteksnya 5 tahun yang lalu, Bang. Karena dia 2 subjeknya berarti tinggal kali 2. 24. Kalau dia 5 tahun yang lalu, berarti minus kamu pindah ke kanan jadi plus 10. Ya toh? Berarti A Ya. plus B sama dengan 34. Kamu baca komanya. Setelah itu apa dia bilang? Sedangkan 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan datang 2 kali usia Andini. Nah, yuk kita di sini kita buat. 2 kali usia Andini sama dengan 2 kali usia Budi tambah 12. Mang, mana plus 3-nya, Bang? Kalau sama-sama kamu kali 2 dengan catatan ini sama-sama kali 2, terus itu sebenarnya habis, ya kan? Berarti dari sini kamu tinggal tempel 2A min 2B sama dengan 12. Kamu bagi 2 semua, Dek. Tempel ke sini. A min B sama dengan 6.
Tinggal kamu cari usia Andini putus bang. 2A sama dengan 40. Berarti A-nya 20. A-nya 20. Setidaknya kamu sudah mengurangi barisanmu atau mengurangi coret-coretmu untuk menjawab soal. Wes, untuk itu ada yang mau ditanyakan, Dek? Masih aman sejauh ini kita lanjut? Insya Allah Siap, aman, paham. Bang. Oke, kalau aman, Dek, Abang rasa nomor 2 ini kira-kira siapa yang bisa nemu sebelum kita bahas? Ayo. Nah, hampir tidak ada bedanya dengan nomor 1, ya kan? Tapi konteksnya dia di sini bicara 4 tahun yang lalu, baru dilanjut dengan 11 tahun yang akan datang. Sama aja toh pengerjaannya. Ambil yang main cepatnya aja pun boleh. Nih, ambil mau yang konsepnya juga boleh. Ayo, ada 2 subjeknya Bang, Farida dan Fatia. Wes tinggal kamu kali 2 atau 4-nya. Nah, yo tak kasih 30 detik dek, monggo. Itu 27. Usia Frida 11, tambah Fatia sekitar 35. Kurang soal. Ya. Oke, gimana? Ketemu? Yuk, kita coba ya. Cocokkan dengan jawaban yang kamu peroleh, sama atau enggak? Kita anggap Farida itu FR, Fatia itu FT. Kenapa sih Bang nggak pakai XYZ, XYZ? D bang, D 19 tahun. 19 tahun. Ada 19. jawaban yang lain, Dek? Atau sama dengan 19 tahun? Oke. Biasakan dalam mengerjakan soal 19 penalaran tahun dapat, numerik, Pak. biasakan dalam mengerjakan soal penalaran numerik, kamu hindari variabel X, Y, Z itu ya, Dik. Kadang-kala memang mencari X, Y, Z itu sangat susah kamu lakukan karena kamu harus mencocokkan variabel apa yang kamu misalkan. Jadi yuk kita ngikut aja kalau dia bilang Farida, yo Farida. Kita anggap FR. Kalau dia bilang yo Fatia, yo Fatia, ya kan? 27 Bang. Tapi 4 tahun yang lalu Bang, 2 subjeknya berarti 8 Bang. Karena dia yang lalu minus pindah ke kanan jadi plus Bang. Berarti dari sini Farida plus Fatia berapa Dek? 35. Aman ya? 35. Oke, lanjut Bang. 11 tahun yang akan datang 2 kali usia Farida ya kan? Nah, sama dengan 2 kali usia Fatia ditambah 6. Kemana 11-nya Bang? Kan sudah habis ya kan? Sudah habis kiri kanan. Berarti dari sini apa Dek? 2 Farida dikurang 2 Fatia 2 Fatia. dengan 6. Tinggal kamu bagi 2. Farida dikurang Fatia itu sama dengan 3. Wes tempel Bang. Farida dikurang Fatia sama dengan 3. Yang ditanya siapa Bang? Yang ditanya Farida. Berarti kamu hilangin aja ini. Coret Bang. 2 Farida sama dengan 3 lah. 38. Berarti dari sini ketemu dong Bang. Faridanya berapa Dek? 19 tak? 19 tahun. 16 tahun. Oke, siapa tadi yang 19 tahun itu? Yuk, mantap Dik. Silakan lanjutkan lagi. Oke Bang, 2 tahun, 2 tahun. 2 soal sudah berlalu. Wis, apakah kamu cukup dengan 2 soal? Tentu tidak dong, ya toh? Kita Belum. coba lagi variansi dari eh, umur-umur ini. Kadang-kadang memang ini paling sering muncul. Ayo, ini agak beda sedikit dengan 1 dan 2. Ayo, apa yang kamu Mantap. peroleh dari sini? .
1:3. Ada yang ketemu nih, 1:3. Ayo, gimana deh? Yang lain, ketemu enggak? Nah, oke, kita coba ya. Nggak apa-apa, mungkin penalaran numerik ini kan baru ya. Otomatis kan Ya, Pak. sebenarnya ini adalah bagian dari latihan kamu untuk mengerjakan penalaran numerik. Jadi, jangan berkecil hati kalau keduluan sama temanmu, ya kan? Yuk, kita coba ya. 6 tahun yang lalu, umur Lisa, subjeknya ada dua, Bang. Si Lisa dan si Dewi. Tapi dia Iya, Pak. ngomongin 6 tahun yang lalu, Bang. Berarti tinggal beres. Lisa kurang 6, ini umur Lisa 6 tahun yang lalu. Dewi Iya, Pak. dikurang 6, ya kan? Katanya apa? 6 tahun yang lalu, umur Lisa 1/6 umur Dewi. Nah, tinggal kali silang ya. 6 kali L, 6L, 6 kali 6, 3, 36. Ini 36. sama Dewi dikurang 6. Tinggal pindah variabelnya, Dek. Berarti 6L dikurang D sama dengan berapa? 30. Kurang 30. Bang, 30. persamaan satu, Bang. Oke. Baru Bang dia bicara 10 tahun yang akan datang. Oke, kita buat aja umur mereka 10 tahun yang akan datang, ya kan? Si Dewi juga harus adil, nggak boleh timpang Kurang. tindih. Ya toh? Setengah katanya. Oke, tinggal kali silang. 2L plus 20 sama dengan D plus 10. Tinggal kamu 10. geser. 2L min D sama dengan berapa, D? Pindahin 20-nya jadi minus. 10 min Minus. 20 berapa? Min 19. Min 10, ya toh? Min 10. Oke Bang, tinggal kamu tempel aja 2L min D sama dengan min 10. Kamu apain ini Bang? Nggak perlu dong kita samakan KPK-nya. Wong tinggal ini coret, kita kurangin ya kan? Coret Bang, 6 kurang 2, 4L sama dengan 40. L-nya 40. Bang 10. Kalau L-nya 10, kamu mau ambil dari persamaan 1 dan 2 bebas. Enaknya persamaan 2 kan? Lebih enak. Ya. 2 kali 10 dikurang D sama dengan min 10. 20 pindahin min 10 ke kiri plus 10. Min D Plus pindah ke 10. kanan, ya kan? Berarti umur Dewinya itu 30 30 30 tahun. tahun. Hati-hati kamu dengan jebakan soal ini ya, Dek. Perhatikan betul. Kalau dia cuma minta Lisa banding Dewi, berarti 10 banding 30. 30. Kadangkala, kadangkala kamu diminta Dewi banding Lisa. Ada pula nanti opsinya 1:3 dan 3:1. Wes kalau kamu gegabah, kamu ketemu dengan, Bang ketemu loh aku umur Lisa dengan umur Dewi, tapi ternyata aku pilih 1:3. Alah, sial bang, kupilih 1:3. Kata sial itu tetap hitungan salah, ya kan? Iya, Nah, Pak. tetap pengurangan poin atau poinmu tidak dihitung salah, ya kan? Iya, Lanjut, Pak. nomor 4. Nah, ada kotak nih, berisi sejumlah kelereng. Nggak tahu kita berapa kelerengnya, deh. Kemudian diambil si Tanto sepertiganya. Setelah dia ngambil, diambilnya lagi 2 kelereng. Nah, suka ngambil ini Setanto. Kemudian Leo ngambil setengahnya, Dik. Nah, ya toh, ngambil setengahnya dia. Setelah ngambil, mungkin dia tobat kali ya. Dia balikin 3 kelereng, ya kan? Baru Wardi ngambil lagi 2/5 dari sisanya. Wes ini setiap tahap ini ngomongin sisa. Ayo, yang mau coba dulu tak kasih 30 detik. Yuk, monggo. Tiga 14. 3.
Mana? Ketemu? Yuk, Eh, kita coba. Ada yang ketemu? udah bang. Oke, kita coba ya. Hati-hati. Ingat, semakin kamu sering membahas soal penalaran numerik, yang kamu temukan bukan semakin mudah, melainkan soal-soal penuh tantangan. Yuk, Tantangan. kita mainkan. Anggap kelereng. Tak kasih tabel supaya kamu mengerti ya. Kelereng. Nah, kelereng. Kemudian pengambilan. Nih, orang-orang yang ngambil ini. Pengambilan, ya kan? Baru setelah diambil, ternyata setiap mereka ambil pasti akan memunculkan Bisa. sisa. Sepakat ya? Ya. Ih, kita kan nggak tahu Bang berapa kelerengnya itu. Begitu kubaca pun kalimat terakhir, tetap itu yang ditanya. Ya wes, kita buat aja kelereng. Ya kan? Oke, kita lanjut. Tanto mengambil sepertiganya. Oke ya, diambil si kawan ini deh, sepertiga. Ngambil lagi dia deh, dua. Bukan sepertiga tambah dua, melainkan sepertiga dari kelereng itu, kemudian ngambil lagi dia dua kelereng. Bedakan ya, jangan kamu lupakan variabelnya. Oke? Oke. Otomatis setelah diambil si Tanto, kan pasti menghasilkan sisa. Yuk, dari K diambil sepertiga K ditambah dua, berapa sisanya ini, Dek? Yuk, K dikurang sepertiga K. Gini toh, K dikurang sepertiga K plus 2. Berarti di sini apa, Dek? Anggap ini supaya sama penyebutnya 3/3, ya kan? 3 kurang 1, 2/3, Dua Bang. per tiga. Bang, ini ketemu minus, berarti minus 2, Bang. Ini dong sisanya setelah diambil si Tanto, Bang. Wes, tutup, Dek. Habis pengambilan si Tanto. Jangan lagi bahas si Tanto. Sekarang kita bahas si Leo, ya kan? Leo ngambil setengah dari sisanya. Kamu jangan fokus ke sini, kamu fokus ke sisa, ya kan? Bisa. Nah, dia ambil setengah. Dari sisa, ingat ya, dari sisa, ya kan? Min 2. Baru apa dibilangnya? Dan meletakkan kembali 3 kelereng. Oke, Dik. Yuk, berarti dari sini apa? Setengah kali 2/3 berarti sepertiga kelereng. Sepertiga kelereng. Setengah dikali 2. 1.